Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, hari ini adalah awal puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan ibadah kita semua diterima. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rasman di Pekalongan. Mas Rasman menceritakan tentang pengalaman yang sudah lama terjadi sekitar tahun 96. Jadi saat masih muda dulu, Mas Rasman belum menikah. Dia itu berdagang. Berdagang itu dagang keliling, dagang sekoteng. Kawan-kawan mungkin ya familiar dengan minuman tersebut ya. Minuman jahe dan ada campuran-campurannya begitu. Dagangnya itu biasanya malam, enak kalau diminum pas hawa dingin. Ini lagi puasa ngomongin minuman nggak apa-apa ya gitu. Pas kebetulan gitu ya. Nah, Mas Rasman juga beraktivitas seperti itu. Jualannya itu malam hari, keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dan mungkin di kisaran sekitar 8 bulan lah Mas Rasman itu bekerja sebagai seorang penjual sekoteng. Dia mencoba untuk memasuki satu kampung. Kampung yang memang lumayan cukup baru. Sebelumnya pernah dilewati, tapi ada rute lain yang belum dilewatin oleh Mas Rasman tadi. Dia pun melewati rute tersebut dan memang di sana itu nggak ada apa-apa. Asem, ternyata rutenya itu sepi, rumah itu sedikit banget dan rata-rata rumah tersebut itu kondisinya tertutup. Nah, tapi di ujung sana, di ujung jalanan yang sepi tersebut, mungkin ini ada jalanan yang benar-benar kosong itu sekitar 100 meter, 100 meter atau 150 meter gitu. Lumayan cukup panjang, nggak ada ya, ada rumah tapi itu tadi kondisinya itu pada nutup. Ya, satu serem yang pasti, yang kedua itu nggak ada pembeli di sana. Tapi di ujung situ mulai ada rumah-rumah dan di blok yang ujung ini orangnya itu banyak di sana dan Mas Rasman itu dapat pelanggan yang lumayan cukup lah di situ. Akhirnya meskipun jalanan tadi sepi, tetap diambil sama Mas Rasman buat lumayanan lah kayak gitu ya. Ngelewatin jalanan itu selama beberapa kali dan sampai suatu hari Mas Rahman itu ditegur sama seorang warga di sana. Mas, sampean kok dagang ke situ sih Mas? Bu yo jangan lewat ke sana, kata si bapak-bapak tadi. Iya Pak, mohon maaf, memangnya kenapa kalau saya lewat ke situ Pak? Enggak Mas, itu jalur situ, itu angker Mas. Itu sampai ndak lihat sebelah kanan, itu ada pohon yang ditutupin Mas, pohon yang nggak tinggi sekitar semeter, itu kan ditutupin pakai kain. Nah di situ angker Mas, sampean itu hati-hati kalau misal dagang di tempat tersebut, ngelewatin tempat tersebut, kata si bapak-bapak itu. Mas Rasman, lah aku biasa dagang malam yang namanya kayak gitu nggak terlalu tak pikirin, tapi dalam hati doang. Nah ngomong ke si bapaknya, iya Pak, saya memang ngelihat pohon tersebut dan Mas Rasman memang sebelumnya itu tahu. Itu kenapa ya pohon kok ditutupin pakai kain putih semacamnya. Jadi pohon, beneran pohon tapi kayak dikerudungin gitu. Mas Rasman awalnya saat lewat daerah kebun tersebut, ini juga sempat kaget. Ya satu-satunya pencahayaan itu dari gerobaknya itu pun pakai lampu tipis, lampu kecil gitu ya. Cahayanya nggak terlalu terang, tapi di kondisi gelap itu terlihat lebih terang. Lewat kebun tersebut, Mas Rahman nengok dari sebelumnya belum nyampe, dia itu udah itu apa ya, putih-putih ya, kok kayak orang pakai kerudung tapi gede banget gitu. Pas ngedeket, makin deket, baru Mas Rasman nyadar, oh ternyata itu pohon. Ngapain sih ya, iseng banget pohon itu pakai ditutup-tutup segala, bikin serem aja, tapi cuma dalam hati gitu. Dan ya Mas Rasman dikasih tahu sama si bapak tadi, dia pun mengerti kondisi itu. Oh begitu Pak. Ya sudah Pak, nanti kalau misal lewat sana saya paling cepet. Mas, mendingan ndak usah katanya. Mendingan ndak usah, sampai mengambil muter aja rute ke sana gitu, muter. Kalau mau menuju ke ujung situ di kampung blok yang sebelah sana, sampai mending muter Mas, jangan lewat jalan itu.
Mas Rasman pun akhirnya iya dan memutuskan karena memang menghargai gitu ya si bapak itu, karena mau melanjutkan perjalanannya. Disuruh putar balik sama si bapak itu, mas sampean mendingan putar balik aja mas, beneran jangan lewat situ. Akhirnya putar balik dan malam itu terpaksa Mas Rasman harus ngambil rute yang memutar. Keesokan harinya itu pun dilakukan sama. Kayak dicegat sama si bapak-bapak tersebut. Si bapak-bapak itu udah di sana. Ya udah, aku ambil yang sebelah kiri, jadi nggak lurus ke sana, ambil sebelah kiri, dan ya udah lolos dari bapak-bapak tadi. Cuman ya rutenya itu ngambil muter. Pada suatu hari Mas Rasman itu ya karena capek gitu ya, muter memang ada pelanggannya tapi sedikit di situ. Rutenya lebih panjang, yang beli nggak banyak, ya udah mendingan aku lewat sini ngirit tenaga gitu kan. Jadi malam itu kebetulan lewat daerah situ lagi, si bapak itu udah nggak ada di sana. Wih, nggak ada. Ah udah, aku lewat situ aja, aku lewat situ. Akhirnya lewatlah ke sana. Dan Mas Rasman kan udah diwanti-wanti ya, udah dikasih tahu kalau di tempat tersebut angker. Ya, bukannya mau ngeremehin atau mau nyepelein omongan orang. Tapi hal seperti itu tuh nggak terlalu dipercaya sama Mas Rasman, meskipun dia tetap make omongan itu. Ya sudah, ini daerah angker dan lumayan cukup menimbulkan efek takut juga, meskipun ya nggak banget gitu ya. Cuman bedanya tuh kayak gini, kalau sebelumnya Mas Rasman itu nggak kepikiran di sana itu tempat angker, tapi karena dikasih tahu dia mulai mikirin hal tersebut. Nah, lewat ke situ. Jarak masih berapa puluh meter belum sampai di daerah yang pohon dikerudungin itu ya. Nah, lewat ke sana itu udah mulai ragu, ini aku lanjut atau enggak ya? Kok perasaan takutku kok makin nambah ya? Perasaanku kok tambah ndak enak, kata si Mas Rasman. Akhirnya apa? Udahlah, cobain aja lah, udah nanggung sampai sini, masa iya aku putar balik lagi? Terus dengan perasaan yang takut tadi dan rasa takut yang makin bertambah, Mas Rasman pun melanjutkan perjalanan ngedorong gerobak sekotengnya itu. Sampai di dekat sana, Mas Rasman itu melihat ada beberapa orang yang lagi berdiri. Sepertinya orang laki-laki semuanya. Pakai bajunya itu karena dari kejauhan gelap ya, jadi warnanya itu masih kayak kelihatannya tuh hitam atau abu-abu tua begitulah. Makin deket ternyata itu orang. Ada 3 orang di sana. Itu nyetop Mas Rasman. Mas, sekoteng mas, kata si salah satu laki-laki tersebut. Oh iya. Baik mas. Akhirnya berhentilah di situ, dibikinin sekoteng. 1, mas bikin 3 ya sekalian. Iya, bikin 3 lah. Nongol lagi 1 perempuan. Mas Rasman itu nongol, ini orang-orang itu habis pada ngapain sih? Kok pada di kebun ini, bukannya kebun ini angker katanya, yang ditutupin pohonnya itu. Dilihat pohonnya juga ada gitu kan di belakang mereka itu. Nah, akhirnya Mas Rasman kan terpaksa harus berhenti di situ. Karena dulu tahun 94 itu nggak model jualan plastik dikasih gitu, nggak. Tapi pakainya itu gelas. Jadi ya nunggu gelasnya itu habis. Waktu itu ada 4 orang yang pesan pertama. Nongol lagi 1 anak kecil, tapi nggak kecil-kecil banget, usia remaja lah, mungkin 10-12 tahun. Itu minta sama Pak, minta pak. Akhirnya dibikinin, ya udah mas, bikinin 1 lagi. Akhirnya dibikin lah di situ. Nah, Mas Rasman kan nungguin di sana ya. Gerobaknya ini kan sebelah kanan. Gerobaknya dipinggirin ke kiri. Mas Rasman itu cuman duduk di situ nungguin orang-orang ini ngabisin itu wedang sekotengnya tadi. Ditungguin memang nggak lama, ya paling sekitar 5 menit. Ternyata udah pada habis. Si mereka itu pada nyamperin gerobaknya Mas Rasman. Ini mas, udah mas, habis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5-5-nya tuh habis. Cepet banget gitu ya, tumben. Akhirnya dibayarlah sama mereka, diterima sama Mas Rasman. Mas Rasman pun lanjut jalan. Ternyata ada pembeli juga di sini. Dibilang angker-angker apa? Angker juga ada orang di sini gitu kan.
Mas Rasman pun mulai tenang dan lanjut ke kampung yang ramai itu ya. Di kampung tersebut pun alhamdulillah dagangannya itu laris. Singkat cerita, Mas Rasman malam itu habis wedang sekotengnya, meskipun nggak sampai habis banget, tapi ini kategorinya penjualannya itu bagus lah. Pulang dengan ceria dan sebagainya. Mulai ini, jalur itu kalau malam ternyata rame. Kalaupun memang benar itu tempat angker, berarti banyak orang yang minta-minta di sana. Itu yang 5 orang semalam, itu mungkin satu keluarga kali ya, lagi minta-minta, lagi doa kali di pohon yang dikerudungin itu gitu. Pikirnya Mas Rasman kayak gitu. Nah, malam harinya Mas Rasman pun lewat ke sana lagi, sama dibeli sama orang-orang itu. Ada yang lain lagi, tapi ada yang hilang, kayak ganti-ganti lah kayak gitu. 5 orang lagi beli. Lumayan ditungguin sama Mas Rasman. Dan durasinya juga nggak lama, sekitar 5 menit. Kayak gitu terus selama beberapa hari, sekitar 4 hari dilakukan oleh Mas Rasman. Dan sampai akhirnya Mas Rasman kan udah super tenang gitu ya. Di situ tempat angker tapi banyak orang, ya aku nggak ada takut-takutnya di sana. Udah cuman yang penting daganganku laku. Dia duduk di situ sampai akhirnya si bapak-bapak yang negor Mas Rasman itu tiba-tiba mendekat datang. Dari kejauhan itu siapa ya? Ada yang datang lagi. Lumayan 1 gelas dapat nih. Begitu mendekat Mas Rasman itu kaget, loh ini bapak-bapak yang itu. Si Mas Rasman ditegur kan, langsung nengok ke arah si bapak tadi. Mas, ngapain sampean di sini gitu? Pak, saya lagi dagang pak gitu. Sampean ngapain dagang di sini, kata situ ya. Ya ndak apa-apa pak, orang ada yang beli pak. Pikirnya Mas Rasman kan, lah ini cuman minta jatah sih kalau kayak gini. Dalam hatinya begitu ya. Nah si bapak itu bilang, sampean itu kok dagang di tempat seperti ini? Ya Mas Rasman tetap ngeyel. Ya memang salahnya kenapa pak? Orang ada pembelinya, kata si Rasman begitu. Nah begitu ada pembelinya, Mas Rasman kan ngelihat ke arah seberang jalan ya di situ. Di situ dia nggak melihat apapun. Dan mungkin ada pertanyaan, uang yang kemarin gimana? Uangnya tuh beneran ada uang, dagangannya tuh habis dan uangnya itu ada. Memang sesuai dengan hitungan gitu ya. Meskipun Mas Rasman itu nggak bener-bener merinci, dapat uangnya tuh segini. Ya sepenting dapat uang gitu. Dia tuh nggak ngitung-ngitung kayak gitu. Nanti buat modal sama sisanya, ya kalau ada sisa ditabung gitu. Cuman kayak gitu doang, jadi nggak merinci. Misal laku hari ini 30 gelas, dapat uangnya harusnya segini. Itu nggak ada perincian kayak gitu. Jadi yang penting dapat duit, sebagian ini untuk belanja, sebagian tak tabung, masukin celengan gitu. Simple si Mas Rasman tadi. Nah, begitu nengok ke arah yang tadi, yang ada pohon kerudung tersebut, loh kok orang-orangnya ndak ada ya Pak ya gitu. Loh mana saya tahu, kan kamu yang dagang di sini. Kok nanya sama saya gitu kan? Ya Bapak kan yang larang saya dagang di sini. Justru itu, mana yang beli, mana yang beli. Pak ada Pak, beneran Pak yang beli di situ Pak. Sebentar Pak. Disamperin, waduh gelasku mana. Ternyata gelas itu berjejer di deket. Ini kan ada pagernya, ada pagar dari bambu gitu ya, tapi udah rusak di situ ya. Ini ada berjejer gelas-gelas yang masih utuh wedang sekotengnya. Lah, ini kok masih ada ya Pak? Lah tak bilangin sampean, kata si bapak itu. Ngapain dagang di sini? Ya cepat-cepat yuk pergi kata si bapak tadi. Nah akhirnya sih ini sekotengnya tadi karena udah mulai dingin dan Mas Rasman juga masa udah ditaruh terus mau dimasukin lagi, ada orang kan ndak enak gitu. Akhirnya kan dibuangin di daerah situ, ya tak buangin aja lah. Cuman diambil gelasnya doang. Jalanlah sama si bapak itu, mas, sampean itu udah tak bilangin mas, ini tuh di kampung ini, tempat ini tuh tempat paling angker mas. Sampean udah beneran jangan macem-macem, ini sampean itu udah dikerjain pak. Kemarin itu aku ngelayanin pak, ngelayanin 5 orang, duitnya ada pak gitu. Oh begitu, kata si bapak pun nggak membahas masalah itunya. Ya itu bukan orang mas, itu tuh bukan orang. Tapi orangnya tuh jelas pak, dan orangnya tuh bukan serem, bukan setan atau apa. Tapi begini, sampean itu udah tak perhatikan beberapa hari yang lalu. Sampean itu cuman jongkok di sana, gak ada pembeli gitu ya. Makanya ya
sekarang tak samperin, kasihan. Kalau kelamaan-kelamaan sampean itu bisa hilang, sampean bisa dibawa masuk ke situ gitu. Loh Pak, emang itu apa sih Pak? Gitu. Wes pokoknya itu pohon angker, kata si bapaknya. Itu tuh pohon angker, pohon itu nggak bisa ditebang, kata si bapak itu. Nggak bisa ditebang Pak, iya nggak bisa ditebang. Itu tuh istananya jin, kata si bapak itu. Waduh, serem banget istananya jin. Ya sudahlah, terserah, ini saya udah ngasih tahu ya sama si bapak tadi. Saya udah ngasih tahu sampean itu jangan, kalau bisa nggak usah lewat ke sini lagi, ngerepotin Mas. Nuwun sewu Mas, nuwun sewu. Nah kali ini omongan si bapak lebih serius lagi. Sampean kalau keseringan lewat sini terus nanti hilang, ya kita yang repot warga. Soalnya sebelumnya itu udah ada Mas, ada tukang bakso kayak gitu. Ya dibilangin nggak nurut, tetap lewat ke sini. Ada yang nurut itu selamat, yang nggak nurut itu Mas pada kentir Mas. Jadi mereka itu pada mengalami kayak semacam gangguan kejiwaan kayak gitu, pada gila Mas. Makanya kami tuh khawatir, saya itu termasuk yang bertanggung jawab di sini. Soalnya kalau misal ada apa-apa ya nanti saya juga direpotkan, kata si bapak. Oh begitu ya Pak ya. Iya makanya udah sampai nurut aja. Mas Rasman pun malam itu nurut ya, masih di depan bapaknya. Iya Pak, baik Pak. Nah akhirnya udah si Mas Rasman lanjut dagang, si bapak itu tuh jalan muter ke sana, bukan lewatin jalanan yang tadi. Lanjut dagang, Mas Rasman pun pulangnya sama ya, ngambilnya muter ya. Udah selesai tuh, keesokan harinya. Mas Rasman itu penasaran justru, masa iya sih itu setan atau apa orang. Tapi iya ya tadi malam kok begitu, kok wedang sekotengnya aku nggak dihabisin. Gimana sih ya maksudnya? Bingung, ditimbang-timbang waktu itu dan akhirnya Mas Rasman pun memutuskan untuk tak ambil lagi. Tapi nggak langsung malam itu ya, beberapa malam selanjutnya. Aku mau ke sana lagi, aku penasaran. Mau tak tanyain kalau misal ada orang-orang itu. Akhirnya si Mas Rasman pun ke sana dan malam itu dihadang lagi, ditungguin lebih tepatnya itu sama beberapa orang di sana. Mas, sekoteng katanya. Wah, ada yang beli nih. Ini setan atau bukan? Akhirnya dibikinin kan sekoteng, waktu itu 2 orang ke sana. Mas, nuwun sewu, kata si Mas Rasman. Iya, kenapa? Sampean itu setan atau bukan gitu. Wah, kurang ajar, kata si masnya gitu ya. Kurang ajar, setan atau gimana Mas? Orang kita tuh orang, nuwun sewu lagi. Sampean lagi ngapain di tempat sepi seperti ini dan kalau beli sekoteng saya kok kenapa selalu di sini, kata si Mas Rasman. Nggak apa-apa Mas, kami itu lagi ngurusin di belakang itu, katanya. Oh, belakang itu yang dikerudungin itu kan. Nah, di sana Mas Rasman itu melihat di sekitar pohon yang dikerudungi itu, di balik pohon-pohon bambu yang udah ada tanaman-tanamannya nggak terlalu rapat, masih kelihatan. Di sana ada beberapa orang memang lagi berdiri. Mereka itu karena lebih dari satu, terlihat seperti lagi merapikan tanaman-tanamannya kayak gitu ya. Kayak orang sibuk lagi menghias tanaman lagi. Oh, seperti itu. Mas kalau mau lihat aja, kata si salah satu laki-laki di situ. Dan Mas Rasman, boleh Mas, boleh. Ya boleh, tapi ya resiko ditanggung sendiri. Loh, resikonya apa Mas? Gak ada, kata si salah satu laki-laki tadi. Loh, gak ada kok bilang resiko, katanya. Ya udah, Mas Rasman pun melangkah ke sana, mendekat ke situ, lihat gitu kan. Tangannya dikebelakangin begini kayak mandor yang lagi memantau di situ. Orang tanaman begini doang, apanya yang serem, pikirnya Mas Rasman. Dan tiba-tiba Mas Rasman itu ngerasa gelap, bener-bener gelap, kayak orang pingsan lah semacam itu, kayak tertidur. Dan dia itu nggak ingat apa-apa. Bangun-bangun dia itu udah berada di sebuah area yang dia itu benar-benar nggak kenal. Di depannya itu ada gerobak sekoteng di sana. Mas Rasman sendiri itu posisinya lagi berbaring di tanah di situ, dan di sampingnya itu banyak orang-orang yang ukurannya itu ukuran sedang, kata si Mas Rasman. Mas Rasman sendiri itu tinggi badannya ya, maksudnya itu umum gitu. Nah ini tuh sedang,
lebih pendek dari Mas Rasman. Jumlahnya itu banyak, ada beberapa puluh di sana. Mereka tuh pada ngelilingin si Mas Rasman dan pada ngeliatin semuanya begini. Mas Rasmannya bingung, bangunkan dia, "Mas, aku ada di mana?" Nggak ada satupun yang jawab. Dan Mas Rasman pun ya bingung lagi, "Mas, permisi ya Mas ya. Ini kan ada gerobaknya di, oh ya, ini dikelilingin begini, gerobaknya itu di sisi luar. Mas, saya ada di mana ya Mas ya?" Dia sambil bangun begitu, itu orang-orang itu cuma ngeliatin Mas Rasman dengan tatapan ada yang serem, ada yang serius, ada yang sambil senyum-senyum. Aneh lah begitu ya, "Bu, si ini galak, si ini tuh enggak, si ini galak, si ini enggak." Akhirnya apa? "Mas, nuwun sewu, permisi, permisi, permisi." Dan begitu permisi, Mas Rasman itu ngerasa kakinya itu ada yang narik. Bret, ketarik ke atas, dan posisinya Mas Rasman itu tergantung. Dia kan ngelihat yang ikat kakinya itu bukan tali, bukan tambang, bukan dahan atau apa, tapi rambut. Rambut itu melilit kakinya Mas Rasman, dua-duanya itu dulu rambut, dan rambutnya diikutin ke sana panjang. Ini rambut itu ke bawah dan berujung di seorang perempuan di sana. Perempuan itu rambutnya ke atas begini, terus nyangkut di pohon. Nah, pohon itu nyangkut ngegantung si Mas Rasman di sana. Disitulah dia itu baru teriak-teriak, "Ampun, ampun, ampun," gitu. "Ini aku di mana? Aku di mana? Aku mau diapain? Aku mau diapain?" Si perempuan itu cuman diem aja, cuman kepalanya doang goyang-goyang begini ngeliatin si Mas Rasman. Yang lain, orang-orang tadi itu pada mundur, yang tadi di lingkaran itu ya, pada mundur semuanya. Mas Rasman pun ya kayak gitu, "Ampun, ampun, minta tolong, minta tolong, minta tolong." Sampai akhirnya Mas Rasman itu tiba-tiba dilepas kakinya, dan Mas Rasman itu jatuh ke tanah, kerasa sakit banget. Ya, rasa-rasanya itu kayak beneran dijatuhin dari ketinggian mungkin sekitar 4 atau 5 meter. Itu sakit banget, kena kepalanya. Mas Rasman pun gak inget apa-apa lagi. Saat dia sadar, dia itu udah berada di sebuah rumah, di rumah salah satu warga di situ. Dan satu muka yang pertama dilihat oleh Mas Rasman dan langsung kenal itu adalah muka si bapak yang melarang. Itu namanya ternyata Pak Toyib. Bukan Bang Toyib, tapi Pak Toyib. "Pak," gitu kan, "Bapak siapa?" katanya begitu ditanya sama si Rasman. "Ya, saya yang suka itu." "Iya, maksudnya nama Bapak siapa?" "Nama saya Toyib," kata si itu kan, kata si bapaknya, Nama saya Rasman, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Kok saya berada di sini?" "Kamu udah tak bilangin jangan lewat situ," katanya begitu kan. "Kamu bilangin jangan lewat situ. Kamu ngeyel," gitu. Jadi begini, akhirnya si bapak tadi pun cerita. Oh ya, Mas Rasman cerita dulu tadi. "Pak, aku tuh tadi ngalamin begini-begini, Pak. Aku tiba-tiba gelap. Aku disuruh mendekat ke arah pohon itu sebelumnya. Tiba-tiba gelap, malah kayak dibawa nggak tahu Pak ke alam mana. Terus aku digantung Pak pakai rambut," katanya begitu. Jadi di kampung ini itu hanya ada 4 orang yang boleh memasuki pohon tersebut. Area situ mendekat dengan jarak kurang lebih sekitar 1-2 meter. Itu hanya ada 4 orang. Salah satunya itu saya. Dan ya, "Kamu melanggar, kamu udah tak bilangin," gitu kan. "Loh, kenapa sampai nggak ngomong dari awal?" kata si Mas Rasman. "Saya itu udah ngomong, kamu jangan lewat situ." "Nggak, maksudnya kenapa gitu ya? Kenapa saya nggak boleh lewat situ dan Bapak nggak cerita, cuman saya yang bisa lewat sini," gitu. "Iya," kata si bapaknya, "ya saya cuman nggak mau dianggap sakti atau gimana gitu." Ya, Mas Rasman, "Oh begitu ya Pak ya. Terus gimana Pak ini Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Ya, kamu itu udah ndak pulang, itu udah 3 hari," kata si bapak. "Ini saya udah nungguin gitu ya. Ini orang sekoteng dagang atau enggak nih. Ternyata bener, kamu nggak dagang. Hari kedua, oh mungkin kamu lagi libur atau apa kan. Hari kedua, nggak dagang lagi. Tak samperin, kamu tahu nggak? Kamu tak samperin ke rumah ke sana, ke rumahmu, dan kamu itu belum pulang," katanya. "Ya sudah, saya langsung cari. Wah, nggak jauh-jauh ini. Mesti diambil dari sana," kata si bapak tadi. "Ya, kamu itu masuk ke area pohon tersebut dan
lagi-lagi merepotkan kan, jadi saya yang harus turun, kata si bapak. Enggak pak, maksudnya itu gimana? Udah nanti dulu, kata si bapak, kamu istirahat dulu, kamu istirahat dulu. Iya pak, baik pak. Kali ini Mas Rasman itu nurut gitu ya, bener-bener nurut. Udahlah aku pasrah aja, aku 3 hari, nanti bapak sama ibu nyariin gimana ya. Alah sudahlah, semoga mereka baik-baik aja gitu pikirnya Mas Rasman. Nah akhirnya apa? Agak sorean, itu datang beberapa orang lagi. Nah itu 3 orang. Laki-laki, itu ada 3 orang, satunya itu perempuan. Itu datang ke sana dan mereka itu kakak beradik semuanya ternyata. Kenalan sama Mas Rasman, mereka itu adalah penjaga pohon tersebut. Ya dibilang itu tadi, pohon itu di mata mereka itu adalah sarangnya iblis. Makanya pohon itu harus dijaga, pohon itu harus ditutup. Kalau misal sampai ada yang keluar atau apa itu takutnya ngerepotin warga. Ini Mas Rasmannya seperti itu. Dan ya ini untuk ngambil sebelumnya ya Mas Rasman, kalau misalkan dilihat oleh orang umum, dia itu kayak tidur, posisinya itu di bawah pohon tadi, kayak orang tertidur tapi gak bakalan bisa dibangunin, kayak orang yang masih bernafas tapi koma gitu ya, dia itu gak bangun atau apa. Jadi kami itu harus masuk ke sana, harus ngambil kamu kayak gitu kan. Ya sudah, akhirnya kamu berhasil keluar gitu. Ya maafin saya ya Pak, maafin saya ya. Dari situ udah Mas Rasman pun kayak udah percaya, udah ya karena mengalami sendiri hal seperti itu ya. Dia pun udah bertobat dan mulai saat itu benar-benar aku tetap dagang sekoteng tapi ogah lewat ke sana katanya. Tapi suatu hari ketemu sama si bapak, Mas temenin saya katanya. Kemana Pak? Ke pohon, katanya begitu. Loh Pak, bukannya saya ndak boleh ke situ Pak. Sudah ndak apa-apa sama saya. Akhirnya jalan ke sana, ngelewatin kebun tersebut, ngeliatin ke situ kan. Di sana si Mas Rasman itu ngelihat perempuan yang rambutnya panjang itu loh. Itu lagi berdiri di samping pohon. Nah si bapaknya itu cuman berdiri di pinggir jalan, terus ngasih kode Mas Rasman disuruh jalan. Kamu lanjut jalan, kamu lanjut jalan. Mas Rasman pun akhirnya jalan melanjutkan, ya sambil nengok ke belakang, si perempuan sama si bapak tadi itu kayak lagi bertarung, tapi memang nggak kena, nggak nempel gitu, kayak cuman adu tenaga dalam semacam itu. Ternyata beneran si bapak itu sakti ya, bisa seperti itu, seperti itu. Mas Rasman pun lanjut ke sana, akhirnya cerita sama warga yang di ujung situ, termasuk cerita-cerita sebelumnya ya, pengalaman yang dia itu nggak pulang 3 hari. Mas sampean kemana aja Mas, ditungguin baru nongol karena ada liburnya 5 hari nggak jualan. Saya itu kemarin dibawa Mas sama yang di pohon. Lah sampean dibawa situ Mas? Iya gitu. Oh iya sampean itu memang lewat sana katanya. Iya saya itu lewat situ, tak kirain lewat jalan yang sana. Jangan Mas, kalau malam itu jangan. Apalagi sampean bukan orang sini, kami yang orang sini aja nggak berani lewat ke situ. Kejadiannya itu udah banyak orang yang udah dibikin seperti itu ya. Cerita yang Mas Rasman sendiri sebenarnya udah tahu. Iya Mas, saya itu ngalamin kayak gitu sendiri. Dan terakhir itu si bapak-bapak itu, oh iya Mas memang ada penjaganya itu 4 orang. Mereka tuh kakak adik semua. Dan tahu nggak? Mereka itu adalah yang nanam pohon tersebut Mas gitu. Masa katanya? Iya, itu tuh dari mereka kecil itu nanam di sana, tumbuh, tapi memang nggak gede-gede, segitu-gitu aja. Dan ya tahu sendiri kan si bapak sekarang usianya berapa? Udah sekitar 50 tahun lebih gitu. Nah, ya kebayang usia dari pohon itu tuh udah sekitar 40 tahunan tapi segitu-gitu aja gitu. Oh, jadi begitu ya. Disitulah Mas Rasman akhirnya udah, aku benar-benar menghargai, nggak mau main-main dengan apa yang dibilang oleh si bapak tadi. Akhirnya ya Mas Rasman lanjut seperti biasa dan alhamdulillah itu selamat sampai sekarang. Itu aja satu cerita dari Mas Rasman. Terima kasih banyak kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, tak lupa juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, selamat menunaikan ibadah puasa. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.